Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulkifli dengan NIM G94219130 kelas Ekonomi Syariah 5E. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Rizka Ayu Setiawati SE MSM. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Determinants of the Stock Price Volatility in the Indonesian Manufacturing Sector dengan nama jurnal yaitu International Research Journal of Business Studies, dan volume serta halaman volume 11 nomor 3 dan halaman 179 sampai 193. Untuk tahun pembuatan ini adalah Desember 2018 sampai Maret 2019 dengan nama penulis yaitu Heni Handayani, Harjo Muharram, Wisnu Mawardi, dan Rosyanto. Reviewer saya sendiri yaitu Ahmad Zulkifli dan tanggal reviewer yaitu 12 Desember tahun 2021. Nah, latar belakangnya yaitu kebutuhan modal perusahaan dan aktivitas investasi investor merupakan sebuah aspek kunci dalam pasar modal. Investor sering menginvestasikan dananya di pasar saham ke dalam pembelian saham. Dengan membeli suatu saham, investor mengharapkan return yang dapat diperoleh dalam bentuk dividen atau capital gain. Seorang investor akan mengetahui tentang potensi suatu saham untuk dibeli. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk menganalisis potensi untung dan rugi adalah dengan melihat statistik volatilitas harga saham tersebut. Volatilitas dapat menyebabkan risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh investor semakin tinggi dan berdampak pada ketidakstabilan minat investor dalam menginvestasikan dananya. Sayangnya, berbagai penelitian di Indonesia tentang volatilitas harga saham cenderung hanya melakukan studi berbasis waktu berdasarkan data harga saham historis. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian jurnal ini mencoba untuk menganalisis pengaruh return on equity, debt to equity ratio, pertumbuhan penjualan, size, cash ratio, dan dividend payout ratio terhadap volatilitas harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2011 sampai 2015. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk menganalisis pengaruh return on equity, debt to ratio, sales growth, size, cash ratio, dan dividend payout ratio terhadap volatilitas harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011 sampai tahun 2015. Dengan sumber data yang diambil yaitu dari sumber data yang digunakan berasal dari laporan keuangan periode 2011 sampai dengan tahun 2015. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi panel yang disesuaikan dengan menggunakan metode GERS, yaitu Generalist Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Bentuk analisis GERS dalam penelitian ini berdasarkan data series masing-masing perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, analisis GERS untuk masing-masing perusahaan dilakukan secara terpisah untuk membentuk model volatilitas masing-masing perusahaan. Analisis GERS terdiri dari beberapa tahapan antara lain uji normalitas, uji efek ARCH, estimasi model GERS berdasarkan analisis penelitian. Kemudian objek penelitian. Pada jurnal ini objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak
30 Desember 2010 dan dalam periode 2011 sampai 2015, yaitu antara lain dengan kode saham Aldo, Almi, ASI, Auto, BRNA, GGRM, KF, dan MLIA. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa koefisien regresi pertumbuhan memiliki arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham perusahaan, di mana hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa volatilitas harga saham sampel dapat dijelaskan sebesar 4,84% oleh ROE, CR, DER, DPR, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 95,16%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan. Hanya pertumbuhan penjualanlah yang berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya, kelebihan penelitian. Yang pertama yaitu volatilitas harga saham sampel dari penelitian ini terbukti memiliki efek Gartz. Yang kedua adalah pertumbuhan penjualan dari sampel saham berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya adalah kekurangan penelitian. Yang pertama adalah hasil dari penelitian ini tidak memiliki efek Gartz, dan yang kedua adalah analisis regresi data panel pada profitabilitas harga saham sampel ini hanya dapat dijelaskan sebesar 4,84%, sedangkan sisanya yang sebesar 95,16% dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian kesimpulan, volatilitas harga saham sampel dari penelitian ini terbukti hanya memiliki efek Gartz tanpa memiliki efek Arts di dalamnya. Adanya efek Gartz mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Konin dan Mulani. Prediksi volatilitas harga saham pada 8 perusahaan tersebut ditentukan oleh perubahan harga saham masing-masing perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, ada 8 formula prediksi untuk masing-masing volatilitas perusahaan. Penentuan model terbaik dari setiap prediksi volatilitas harga saham didasarkan pada estimasi model Gartz. Penentuan ada tidaknya pengaruh faktor-faktor yang diduga menjadi penentu volatilitas harga saham dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Mengacu pada penentuan uji terbaik, maka ditentukan model regresi data panel yang digunakan. Hasil dari regresi data panel menunjukkan bahwa volatilitas harga saham sampel dapat dijelaskan sebesar 4,84% oleh ROE, CR, DER, DPR, ukuran perusahaan, dan penentuan penjualan. Sedangkan sisanya yaitu yang sebesar 95,16% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan. Sekian review dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.